Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 April 2024, hari Rabu teman-teman. Dan hari ini akan ada beberapa rilis data penting ya. Dari Indonesia sendiri akan ada keputusan tentang suku bunga. Suku bunga diprediksi dari Indonesia akan mencapai 6%. Teman-teman, di hari ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari Amerika Serikat akan ada data soal Core Durable Good Order. Kemudian dari Amerika Serikat masih akan lanjut data crude oil inventory. Inventory minyak mentah yang akan kita dapatin datanya, teman-teman. Jadi beberapa rilis data ini mungkin akan mempengaruhi harga dolar, harga oil, dan juga komoditi yang lain. Kemarin kita dapat beberapa rilis data terkait dengan new home sales dari Amerika Serikat. Ternyata penjualan rumah di sana, khususnya rumah-rumah yang baru dibikin, itu mengalami tren kenaikan. Sementara dari manufacturing PMI dari Amerika Serikat turun ya, dari ekspansif di 51,9 menjadi defensif di 49,9. Begitu juga dengan global manufacturing di Inggris dan juga di Uni Eropa agak sedikit mengalami penurunan. Nah, dari data ini menurut saya sih impact-nya adalah penurunan terhadap dolar. Ya, kemarin dolar turun 0,4% karena rilis data PMI-nya tidak begitu bagus, teman-teman. Dan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data ini, kita akan lihat gimana sih impact-nya terhadap pergerakan dolar ke depannya. Dari beberapa news, kemarin dari ETF yang diajukan oleh Franklin, Ethereum ETF, ya itu secara resmi sudah ditunda, teman-teman, atau di-reject pada tanggal 23 April 2024, dan tentunya akan ada pengajuan-pengajuan berikutnya ya untuk proposal ETF dari Ethereum ini. Dan sementara sih ini masih kena tunda, teman-teman. Jadi next berikutnya, di periode berikutnya itu akan ada di 45 hari lagi tentang keputusan ETF yang sama. Jadi kita tunggu lagi kira-kira proposal ETF Ethereum ini bakalan di-approve nggak sih endingnya, meskipun banyak investor yang sangat meragukan. Namun kalau kita melihat dari Hong Kong sendiri, Hong Kong sudah meresmikan, sudah meng-approve untuk Ethereum ETF dan juga Bitcoin ETF secara bersamaan. Dan ini tentunya menarik investor dari kawasan Asia untuk memiliki aset-aset tersebut. Kita tunggu gimana gerakan dari komisi eh, komisi dari Amerika Serikat, teman-teman, atau regulator dari Amerika Serikat. Kemudian berita terbaru datang dari AKT dan juga Ondo akan launching di Bitham, akan rilis, teman-teman. Jadi Bitham adalah salah satu exchange Korea Selatan, sama dengan Upbit, yang mana kalau dua exchange ini sudah melisting token itu biasanya indikasi positif untuk token-token yang akan mereka listing. Ya, kalau nggak dari newsnya yang muncul, bisa jadi ketika dia awal diperdagangkan itu akan memberikan impact yang bagus, teman-teman. Jadi untuk AKT atau Akas Network dan juga Ondo Finance akan tersedia dengan pair won yang ada di Bitham. Ini berita bullish untuk kedua token tersebut. BlackRock lagi-lagi disebut sebagai salah satu perusahaan yang bisa dibilang terdepan saat ini dalam produk dari Bitcoin ETF mereka. BlackRock tercatat konsisten selama 69 hari mendapatkan inflow masuk, teman-teman, dari arus dana yang ada. Dan ini merupakan salah satu perusahaan manajer investasi yang sangat-sangat besar ya, teman-teman, dengan total aset kelolaan yang juga luar biasa besarnya ya, senilai 600 juta ya, AUM yang dimiliki oleh BlackRock sendiri. Dan sekarang dia tinggal beda tipis nih kepemilikannya dengan Grayscale terkait dengan produk Bitcoin yang dimiliki. Jadi dikit lagi ngeflip Grayscale dan BlackRock bisa jadi menjadi salah satu pemilik Bitcoin terbesar kalau kita compare sama banyak manajer investasi atau institusi, teman-teman. Jadi
Ya, BlackRock, masih mendapatkan inflow di perdagangan kemarin sekitar 19 juta ya teman-teman. Sementara Grayscale masih aktif dalam sell off penjualannya, tapi penjualan yang terjadi pada Grayscale ini udah nggak sebanyak yang kemarin-kemarin yang sampai ratusan juta teman-teman. Sekarang outflow-nya cuma 34 juta aja. Jadi semakin sedikit, dan kalau kita lihat sih ini trennya udah mulai positif kembali ya. Inflow lebih mendominasi daripada outflow. Kemudian berita datang dari Nubank, Libera, saques de depósitos de Bitcoin, Ethereum, Solana. Jadi Nubank ini adalah salah satu bank yang terregulasi di Brazil yang bakalan menyediakan layanan pendepositoan untuk Bitcoin, Ethereum, dan juga Solana. Ini adalah salah satu berita yang bagus, teman-teman, untuk adopsi kripto di negara Brazil. Karena perbankannya pun sekarang sudah berani mensupport cryptocurrency sebagai salah satu aset, teman-teman. Itu berita bagus. Kemudian X baru aja announce bahwa mereka sudah mendapatkan transaction license untuk payment di beberapa negara Amerika Serikat. Ini ada 25 negara bagian yang sudah mendapatkan support daripada X. Jadi X ini sekarang sudah bisa dipakai untuk memfasilitasi layanan pembayaran. Ya, jadi beberapa negara di Amerika Serikat ini saja yang sudah mendapatkan lisensinya. Kemudian berita datang dari adopsi kripto di Middle East, ya khususnya di Uni Emirat Arab. Itu sudah naik sampai 166%, dan ini yang paling tinggi teman-teman di kawasan Timur Tengah ya teman-teman, di mana pergerakan dari para investor sangat cepat banget di negara tersebut. Bagaimana ada aset kelas yang baru ataupun ada investasi-investasi dalam bentuk proyek apapun, itu laris banget kalau di negara Uni Emirat Arab ini. Jadi investasi yang masuk sangat-sangat besar, dan penduduknya pun juga sangat melek sama yang namanya investasi. Jadi saat ini Middle East yang memimpin itu masih di Uni Emirat Arab ya. Lalu berita yang lain ini dari Ton, koinnya Telegram teman-teman. Saat ini Ton bisa dibilang mengalami lonjakan dari sisi transaksi yang terjadi di platform mereka atau di blockchain mereka, di mana Ton ini sedikit lagi bakalan mengimbangi transaksi yang terjadi pada BNB Smart Chain. Ya, yang menunjukkan bahwa antusiasme orang-orang terhadap Ton Telegram ini cukup tinggi juga. Gitu teman-teman, salah satu proyek blockchain yang lagi naik daun belakangan ini. Kemudian token baru dari Shiba yang namanya Thread ini mendapatkan dana investasi sekitar 194 miliar rupiah. Ya, jadi akhirnya aku tahu nama project layer 3 yang dimiliki oleh Shiba Inu, teman-teman, yang mana ini adalah kombinasi dari beberapa investor dari Polygon Venture dan juga Big Rain. Terus juga ada Shima Capital, Animoca Brand, Morningstar Venture, Woodstock, dan lain sebagainya ya. Jadi mereka berinvestasi membuat salah satu project privacy di layer ketiga untuk meningkatkan kembali fungsionalitas daripada blockchain layer kedua dari Shiba Inu, teman-teman. Dan tentu saja ini bisa menjadi salah satu berita yang bagus juga untuk Shiba ke depannya, karena dia akhirnya punya project layer ketiga ini yang tentunya bakalan sangat-sangat mengedepankan tentang privacy dan juga keamanan individu saat melakukan transaksi. Jadi nama tokennya adalah Thread. Oke, kemudian berita datang dari Bridge. Ini adalah kumpulan dari negara-negara Brazil, kemudian Rusia, lalu ada India, C-nya China, S-nya South Africa ya teman-teman, yang bergabung dari membuat satu integrasi gitu tentang 5 negara besar, dan belakangan sudah banyak negara-negara lain yang juga sudah gabung sama Bridge ya. Dan dikabarkan mereka akan menciptakan stablecoin mereka nih, stablecoinnya Bridge. Dan jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu
alternatif untuk orang-orang melakukan perdagangan, teman-teman. Itu rumor, dari Bridge. Kemudian kita lihat gimana sih kondisi dari pergerakan dari Bitcoin. Overall sih Bitcoin nggak kemana-mana ya. Di perdagangan kemarin dolar turun, Bitcoin juga turun, emas juga koreksi. Pergerakan Bitcoin kali ini ditunjang juga sama BTC Dominance yang mengalami penurunan. Beberapa altcoin mengalami kenaikan. Salah satunya Habar. Aku perhatikan nih, Habar ngepam sampai hampir 50% teman-teman. Dikabarkan karena ada narasi, apa tuh teman di komunitas tadi ada post ya. Jadi Habar ada berita bagus. Oke, ini Habar Foundation. Today we witness RWA history as BlackRock ICS US Treasury Money Market Fund in tokenized on Hedera. Jadi Hedera ada bantu tokenisasi dari US Treasury Market Fund ya. Jadi menggunakan blockchain dari Hedera ini combine mereka kerjasama dengan Onera, Arkhas, BlackRock, dan juga Hedera. Jadi ini bikin harga Hedera hari ini ngepam sampai lumayan, teman-teman. Kemudian ada Celestia juga mengalami sedikit kenaikan meskipun overall bergerak cenderung seperti sideways. Lalu ada Manta, belum kemana-mana, smart money-nya belum kuat. Algorand juga masih lesu, belum terlalu banyak inflow, AAV. Kemudian ya mayoritas kripto masih lemes lah teman-teman, belum terlalu banyak pergerakan yang sangat signifikan. Tapi overall apapun itu, saya pribadi masih tetap meyakini ya bahwa market at the end bakalan positif juga. Cuman meskipun sekarang kecenderungannya masih belum terlalu bergairah, teman-teman, namun tetap masih bisa masih menjadi level yang menarik buat teman-teman yang pengen entry ke market. Ya, khususnya yang mau beli untuk jangka menengah, ini momentum kalian. Momentum ini mungkin akan ada sekitar 1-2 bulan lagi ya teman-teman. Jadi jangan disia-siakan. Kalau teman-teman ada punya dana lebih dan kalian sudah siap dana darurat ya kan. Teman-teman punya dana yang berlebih, dana dingin lah istilahnya, teman-teman mau invest di market kripto, saat ini adalah waktu yang menurut saya belum terlambat. Teman-teman, meskipun market udah naik lumayan tinggi kalau kita lihat dari setahun perjalanan terakhir, teman-teman. Tapi ini masih bisa dibilang belum ya, belum mencapai puncaknya. Jadi masih akan ada puncak-puncak berikutnya yang akan dilampaui. Semoga dengan inflow yang lebih besar lagi akan bisa masuk ke market tentunya, dan berita terkait dengan pivot penurunan suku bunga itu juga masih bisa kita nanti sampai 2025. Jadi saya rasa ya masih make sense lah untuk pergerakan dari Bitcoin saat ini. Bitcoin kelihatan agak ada perlawanan di kisaran level 67.000 dan saat ini masih coba buat ngetes ya level-level di atasnya lagi, teman-teman. Apapun itu, kemungkinan kalau Bitcoin bisa breakout dari level 67.000 ini, target kita ke 70.000 mungkin bisa tercapai. Namun kalau ternyata inflow-nya nggak sebesar itu, ya, karena kalau kita lihat sih dari belakangan volume perdagangan Bitcoin sebenarnya nggak terlalu tinggi. Smart money-nya kelihatan juga nggak terlalu besar juga. Jadi kalau seandainya dia ke reject di level 67.000, ya udah target kita masih ada di kisaran level 50 ribuan untuk Bitcoin. Jadi ada possibility memang Bitcoin masih berpeluang untuk turun, teman-teman. Jadi ya kita lihat aja apakah bisa turun atau enggak, ya semua ditentukan sama market, teman-teman. Jadi dipahami aja beberapa level kuncinya. Level 67.000 bisa menjadi level kunci. Kalau berhasil ditembus target ke 70.000. Kalau gagal, kalau kena reject lagi, ya kemungkinan melanjutkan fase koreksi berikutnya. Gitu aja paling buat update Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.